Jadi saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang CRUD menggunakan Ajax. Nah, di sini kita menggunakan baru sampai proses di tombol hapus, di mana codingannya seperti yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, ini ada tombol hapus. Nah, jadi di sini di tombol hapus kita menggunakan name, kemudian kita kasih nama dari name-nya, dan di belakangnya kita tambahkan tanda kurung siku buka tutup. Nah, ini disebabkan karena nanti kita akan sangat mungkin untuk memiliki data alamat yang jumlahnya lebih dari satu. Nah, sehingga kalau jumlahnya lebih dari satu, jadi kita akan memerlukan sebuah array di sini ya untuk menyimpan masing-masing tombol hapusnya. Nah, begitu juga dengan di objek yang kita gunakan untuk nanti menampilkan Ajax. Nah, berarti di sini kita juga harus menyesuaikan. Nah, kalau di sini kita menggunakan name, berarti di jQuery-nya di sini kita juga harus mendeklarasikan name-nya. Nah, kalau di sini kita menggunakan ID, nah berarti di jQuery-nya kita juga harus menggunakan ID. Nah, jadi itu nanti silahkan disesuaikan saja. Oke, berikutnya, nah, dimana untuk proses hapusnya ini sudah bisa kita gunakan. Misalnya kalau kita klik hapus, nah maka datanya akan berhasil terhapus. Oke, nah tapi sekarang masalahnya adalah ketika datanya terhapus, di tampilan interface website yang kita buat, ini datanya belum mau otomatis hilang. Ya, sedangkan kalau kita lihat dari database, kalau kita refresh, nah ini datanya sudah hilang. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat datanya ketika dihapus, otomatis di tampilan interface-nya juga harus hilang di sini tanpa merefresh halamannya. Oke. Nah, pertama di sini kita harus buka dulu kembali ke index.php. Oke, jadi di index.php ini kita akan modifikasi untuk Ajax di bagian tabel alamat. Nah, ini kita harus sedikit modifikasi dengan menjadikan tabel alamat ini menjadi sebuah fungsi. Ya, sehingga nanti fungsi tampilkan ini bisa kita jalankan juga dari tombol hapus yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang yang perlu diubah di sini adalah, nah, di bagian yang pertama ini. Jadi functionnya, oke, kita hapus dari function ini ke depan seperti ini. Kemudian di bagian penutupnya ini kita akan hilangkan tanda kurung tutupnya. Nah, seperti ini. Oke, kemudian setelah function kita isi spasi di sini. Nah, kita beri nama fungsinya atau nama functionnya. Kita isi misalnya namanya function tampilkan. Oke, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kalau websitenya kita refresh, ini silahkan di save dulu. Kalau websitenya kita refresh, nah dia tidak akan tampil karena kita belum memanggil fungsi tampilkan di index. Nah, caranya kita lanjut di bagian bawahnya. Nah, di sini kita tinggal panggil fungsi tampilkan. Nah, enter, kurung buka tutup, terakhir tutup pakai titik koma. Ya, ini cara memanggil fungsi tampilkan. Nah, kalau kita sudah save codingnya, kita refresh webnya. Nah, di sini sekarang sudah tampil. Oke. Nah, sekarang kita akan tambahkan fungsi tampilkan ini ke dalam fungsi tombol simpan. Oke. Kita cari Ajax untuk fungsi tombol simpan, kita scroll ke atas. Ini dia, Ajax untuk menyimpan data. Nah, fungsi tampilkan tadi kita akan tambahkan di sini di bagian sukses. Kita tambahkan di bawah alert. Kita ketik tampilkan, kurung buka tutup, terakhir kita tutup pakai titik koma. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, sekarang kita refresh lagi webnya. Nah, sekarang saya akan melakukan uji coba untuk menambahkan data.
Oke, kita pilih provinsi terlebih dahulu, kabupaten, kecamatan, desa, dan juga alamat. Oke, kita klik tombol simpan. Nah, di sini muncul data berhasil disimpan. Kita klik OK. Nah, secara otomatis tanpa perlu kita merefresh halaman, data yang kita simpan tadi sudah otomatis muncul di sini. Ya, itu yang kita buat tadi, memodifikasi dari fungsi tampilkan. Ya, Ajax yang nomor 6 ini. Oke. Nah, sekarang setelah kita berhasil menambahkan tadi untuk tombol simpan, nah begitu juga sama halnya dengan di tombol hapus. Ketika ini saya hapus, maka secara otomatis nanti data yang ada di interface-nya ini juga seharusnya akan hilang. Nah, tapi masalahnya antara fungsi tampilkan ini dan juga Ajax untuk menghapus data ini berada di file yang berbeda. Nah, jadi kalau letaknya di dalam file yang berbeda antara index dan Ajax tampilkan yang tadi, kita tidak bisa memanggil secara langsung menggunakan cara yang tadi seperti ini. Nah, sekarang kita perlu lagi melakukan sebuah modifikasi lagi di bagian yang nomor 6 ini, Ajax untuk menampilkan data. Oke. Nah, jadi untuk menampilkan data atau menampilkan function di antara beberapa file yang berbeda, kita perlu melakukan yang namanya global function. Nah, global function, kita harus membuat global function seperti bentuk penulisannya seperti ini. Oke, sekarang saya contohkan. Nah, di sini misalnya sekarang saya akan membuat sebuah objek baru untuk menyimpan functionnya. Oke. Misalnya saya buat namanya di sini objek fungsi. Oke, sama dengan kemudian kita tambahkan kurung kawal buka tutup. Setelah itu tekan enter. Nah, di dalam objek fungsi ini kita tambahkan key-nya atau nama parameternya. Oke, ini sebenarnya namanya bebas. Misalnya saya isi di sini namanya fungsi 1. Oke, fungsi 1 titik 2. Nah, setelah itu tinggal kita copy function yang tadi. Tinggal kita copy. Oke, function ini boleh di-cut juga. Kita taruh di sini setelah fungsi 1.2. Nah, kita pasti langsung di sini. Nah, kita atur jaraknya biar lebih rapi. Terus yang di belakang fungsi ini titik komanya kita hilangkan. Nah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, nanti untuk penulisannya di JavaScript biasanya kan huruf besar huruf kecil itu memiliki arti yang berbeda. Kalau mau gampang ya bisa langsung tinggal dibuat ini menjadi huruf kecil saja, ini juga huruf kecil, itu bisa. Jadi biar lebih gampang nanti saat mengeksekusi dari function tampilkan ini. Nah, sekarang kalau ini sudah selesai. Jadi tadi itu adalah prosesnya, fungsi yang tampilkan tadi kita pindahkan menjadi sebuah objek sehingga bisa diakses dari tombol hapusnya yang ini. Ya, atau disebut dengan global function. Oke, sekarang cara eksekusinya. Nah, berarti kan tadi caranya seperti ini. Nah, sekarang caranya sedikit berbeda. Nah, caranya seperti ini. Kita ketik nama objeknya, yaitu objek fungsi yang tadi ini. Setelah itu dot, oke, nama parameternya yaitu fungsi 1. Nah, kurung buka tutup, setelah itu diakhiri dengan titik koma. Oke, jadi ini sudah. Nah, begitu juga sama halnya dengan yang di tombol simpan tadi. Ini harus kita ganti juga. Oke, menjadi seperti ini. Dan yang di tombol hapus sekarang ini sudah bisa kita tambahkan di bagian sukses setelah alert. Kita pasti di sini. Oke, kita save semua codingnya. Kemudian kita coba jalankan di website kita refresh dulu. Oke, pertama kita coba tambah data. Kabupaten, kecamatan, desa, alamat.
kemudian kita simpan. Oke, berhasil. Nah, sekarang kita coba hapus. Nah, ketika saya hapus, nanti seharusnya di interface ini dia juga akan hilang. Kita klik hapus, kita klik OK. Nah, jadi sudah berhasil. Oke, jadi itu kita tadi sudah menerapkan fungsi untuk yang atau istilahnya global function untuk menampilkan data setelah disimpan maupun setelah dihapus.